Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dimanapun berada tetap selalu sehat ya. Jika di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda, di pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI bagian 1. Pada gambar ini, ada siswa kelas 12 Sekolah Kristen IPK BSD berhasil mengharumkan nama Indonesia di dua ajang Olimpiade Matematika Internasional, yaitu International Mathematical Olympiad 2020 dan Tuimada International Olympiad 2020. Ini merupakan ajang kompetensi sangat bergengsi di dunia internasional. Siswa ini dapat menunjukkan bahwa dia memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Peran dia sebagai siswa, dia melakukan kerja keras. Dia belajar dengan tekun, belajar dengan giat, sehingga dia dapat meraih apa yang dia inginkan. Dia berhasil mengharumkan nama sekolah, juga mengharumkan nama negara. Itu perlu kita contoh sebagai generasi muda bahwa semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi itu sangat diperlukan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis makna semangat dan komitmen kebangsaan. Yang kedua, diharapkan dapat menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Akibat penjajahan ini, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, baik secara mental maupun material. Bicara mengenai Indonesia, dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indus, dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adapun sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Berikutnya semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, maupun untuk negara. Beberapa pendiri bangsa diantaranya adalah Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Nah, kita akan membedah beberapa pendiri bangsa. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap. Lalu pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bancui, Bandung. Di penjara Bancui, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung.
dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang, menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatran Bon, wilayah Padang itu pada tahun 1916 sampai tahun 1921. Hatta menetap di Rotterdam, itu daerah Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Edise Vereniging, yang kemudian berubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia atau PI. Tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Dan sejak saat itu keduanya berjuang bersama untuk membela tanah air. Pada masa pengasingan, ini di daerah Bovendigul, daerah Papua, Muhammad Hatta ini aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Berikutnya adalah infografik dari Bung Karno dan Muhammad Hatta. Yang pertama, 4 fakta menarik tentang Bung Karno. Jadi Bung Karno ini menerima 26 gelar doktor honoris causa. 3 gelar bidang teknik, 14 gelar bidang hukum, 3 gelar bidang ilmu politik, 6 gelar lainnya dari berbagai bidang ilmu, 19 gelar dari luar negeri, 7 gelar dari dalam negeri. Nah, ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa mendapatkan gelar doktor honoris causa sebanyak ini. Lalu, Bung Karno juga pernah meramalkan Indonesia merdeka. Bung Karno juga menguasai 9 bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, Melayu, dan bahasa daerah, dan juga bahasa Arab, bahasa Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, maupun Jepang. Selain itu, Bung Karno juga rinci dalam mengingat suatu peristiwa, gambar, suara, angka, bau, atau hal lain. Berikutnya adalah keteladanan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta tidak haus kekuasaan. Beliau pernah menolak jabatan dari jabatan Bank Dunia. Muhammad Hatta adalah tokoh yang jujur, bersih, dan tidak tergiur dengan uang serta aset negara. Beliau cerdas dan bekerja keras, menyambangi negara-negara Skandinavia demi mempelajari koperasi. Muhammad Hatta lebih memilih naik haji dengan biaya sendiri dibandingkan dibayarkan pemerintah. Muhammad Hatta pecandu buku kelas berat. Beliau tak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Sosok yang sayang pada keluarga, tetap hidup sederhana setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Memilih dimakamkan di tempat pemakaman rakyat biasa ketimbang di Taman Makam Pahlawan. Lalu juga beliau gemar berkarya lewat tulisan, karena semasa hidupnya beliau menghasilkan 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, Belanda maupun Inggris. Berikutnya gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya. Ini dibedakan menjadi 4 periodisasi. Yang pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama. Bisa dikasih contoh misalkan kerajaan Majapahit yang pusatnya ada di Jawa Timur. Di kerajaan Majapahit, walaupun terdapat perbedaan agama, di sana kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar penduduk itu tercipta dengan baik. Berikutnya, masa pergerakan nasional. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka.
Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Kalau sebelum masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Misalkan, Pangeran Diponegoro berjuang di Jawa Tengah, Tuanku Imam Bonjol berjuang di Sumatera Barat. Nah, pada masa pergerakan nasional ini, perjuangan secara nasional mulai dilakukan karena dengan bersatu itu adalah kunci untuk mengalahkan penjajah, untuk mengusir penjajah. Jika pada masa sebelum pergerakan nasional, perlawanan bangsa kita mudah dipatahkan oleh Belanda karena perlawanannya antar daerah, satu daerah sendiri-sendiri. Nah, maka pada masa pergerakan nasional ini, perlawanan bersifat nasional. Karena para pemuda sadar bahwa jika perlawanan dilakukan secara kedaerahan, maka kemerdekaan akan susah dicapai. Tetapi, jika perlawanan dilakukan secara nasional, bisa dicapai. Seperti itu. Jadi di sini kuncinya persatuan itu sangat penting. Persatuan, semangat saling bahu-membahu untuk melawan penjajah itu sangat penting sekali dilakukan. Berikutnya masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Jadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bangsa penjajah, khususnya Belanda, ini ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, oleh karena itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan perlu dilakukan. Dengan nilai-nilai semangat, nilai-nilai kejuangan, nilai berkorban demi tanah air, nah itu tetap terus digalakkan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam periode ini, jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya harus tetap lestari, sesuai dengan yang dicita-citakan pendiri bangsa, yaitu harus sesuai dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tugas kita untuk mengisi kemerdekaan ini yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai 45 harus kita lestarikan, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih tantangan dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa? Nah, tantangan dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa itu datangnya dari dalam maupun dari luar. Yang pertama dulu kita bahas dari dalam. Yang pertama ada konflik berlatar sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia itu adalah negara yang plural, terdapat berbagai macam suku, agama, ras, budaya. Sehingga potensi untuk terjadinya perpecahan itu ada. Oleh karena itu, harus kita jaga supaya tidak terjadi perpecahan. Yang kedua adalah separatisme. Apa sih separatisme? Itu adalah gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI. Contoh, yang ada di Aceh, ada gerakan Aceh Merdeka, GAM. Lalu yang ada di Papua, itu ada KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata. Kalau GAM sudah selesai ya, kalau KKB sekarang masih ada. Kemarin lihat di berita, lihat di media, KKB baku tembak dengan aparat keamanan. Dalam hal ini tentara TNI sebagai penjaga suatu wilayah. Nah, ini KKB ini masih ada di Papua, jadi ini harus diwaspadai. Berikutnya adalah radikalisme. Radikalisme ini paham yang menolak tatanan tata tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Ini contohnya adalah terorisme.
Terorisme ini sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan korban jiwa. Lalu berikutnya adalah tantangan yang berasal dari luar. Ancaman sosial budaya yang pertama. Ancaman sosial budaya yang datang dari negara lain misalnya adalah propaganda. Propaganda ini adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengubah sikap maupun pandangan agar melaksanakan kegiatan tertentu. Itu propaganda. Lalu yang kedua ada peredaran narkoba, film porno, dan lain-lain. Yang kedua ada pelanggaran wilayah perairan oleh negara lain. Misalnya, nelayan Vietnam mengambil ikan di perairan laut Indonesia. Gak hanya nelayan Vietnam, nelayan Cina juga mengambil ikan di perairan laut Indonesia. Tentu ini mengancam keutuhan dan kejayaan bangsa. Karena laut itu termasuk wilayah teritorial negara kita. Jadi itu harus dijaga. Harus dijaga supaya tidak terjadi illegal fishing, tidak terjadi pencurian ikan. Seperti itu. Nah, berikutnya, kerjakan pertanyaan berikut. Kalian bisa membaca sumber belajar buku PKN dari halaman 127 sampai dengan 138. Kerjakan 5 soal berikut, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Yang pertama, soal nomor 1, berikan 2 contoh bagaimana kamu menanamkan komitmen kebangsaan sebagai seorang siswa. Yang kedua, apa yang bisa kamu ambil dari keteladanan pendiri bangsa Bapak Soekarno? Yang ketiga, sebagai seorang siswa, bagaimana kamu menerapkan semangat 45 dalam menggapai cita-cita? Yang keempat, mengapa pada masa sebelum pergerakan nasional, perjuangan rakyat masih bisa dipatahkan oleh Belanda? Yang kelima, siapakah nama sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia? Mudah-mudahan kan? Nah, demikianlah tadi pembahasan materi dan tugas untuk pertemuan pertama. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M, dan jangan lupa bahagia. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.